Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Orde Baru bersama-sama. Jadi, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, atau kurang lebih selama 32 tahun. Berikut adalah beberapa latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Berkaitan dengan situasi politik. 2. Ekonomi. 3. Sosial yang kacau pada akhir masa Orde Lama. 1. Berkaitan dengan situasi politik. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami instabilitas politik akibat demokrasi terpimpin yang memusatkan kekuasaan di tangan Soekarno dan melemahkan peran lembaga negara seperti DPR. Sistem sentralistik ini memicu ketegangan antara TNI, PKI, dan sekelompok nasionalis religius dengan konflik ideologi yang semakin memanas. 2. Ekonomi. Ekonomi Indonesia pada masa itu sangat buruk, dengan inflasi mencapai lebih dari 600 per tahun yang mengurangi daya beli masyarakat. Pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Sementara proyek-proyek besar seperti Monas dan Ganevo tetap menjadi prioritas. Hutang luar negeri yang besar semakin memperburuk krisis ekonomi. Ketiga, sosial yang kacau pada masa Orde Lama. Puncak ketegangan politik terjadi dengan peristiwa G30S atau PKI, sebuah upaya kudeta yang melibatkan penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI. Peristiwa ini memicu kekacauan politik dan aksi balasan dari TNI yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, serta pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah. Setelah latar belakang tersebut, masuklah masa Orde Baru. Masa Orde Baru mulai dari tahun 1966 sampai 1998 di Indonesia ditandai dengan perubahan signifikan dalam aspek politik, ekonomi, dan pendidikan. Pertama, aspek politik. Setelah penggolakan politik tahun 1965, Presiden Soeharto berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan membawa stabilitas melalui kontrol politik ketat. Orde Baru mengurangi peran PKI dan menerapkan sistem pemerintahan terpusat. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pada awal Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan melalui industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi asing, dengan ekspor minyak dan gas sebagai andalan yang kemudian berkembang ke sektor pertanian dan manufaktur. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru banyak membangun proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik yang membantu meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Keempat, pendidikan. Orde Baru juga fokus pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Meski kualitasnya tidak selalu merata, program pendidikan yang diutamakan adalah penanaman ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan yang terpusat. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.